Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sholawat yang sering orang sebut dengan julukan sholawat rekes, sholawat adrik, atau yang sering juga disebut dengan julukan sholawat rekes. Dinamai demikian karena sholawat ini sering digunakan untuk mengadu atas problematika yang dihadapi oleh seseorang. Terkadang juga digunakan untuk meminta petunjuk dengan cara wusul kepada Kanjeng Nabi yang notabene-nya sebagai juru kuncinya dan penyambung lidah keilahian. Selain itu, sholawat ini juga sering dijadikan alat untuk wadul atau mengadu kepada Zat yang Maha Kuasa atas nasib yang menimpa dirinya untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang. Terkadang juga dengan sholawat ini seseorang protes atau mendemo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas problematika dan lika-liku perjalanan di dunia yang penuh dengan hiruk pikuknya kehidupan. Sholawat dengan khodam yang bernama Syekh Adrok ini, menurut Syekh Ibnu Saifuddin Al-Jabbari Qaddasallahu sirrahu, berkata, barang siapa membaca sholawat adrik ini setiap malam Jumat dan dilanjutkan pada malam-malam berikutnya hingga malam Jumat berikutnya sebanyak 1000 kali, ia akan memperoleh segala yang diinginkannya. Sholawat adrik atau sholawat rekes merupakan salah satu jenis sholawat yang memiliki kelebihan tersendiri dan sangat ampuh rahasianya. Di samping sholawat adrik itu bisa membuat hati tenang, sholawat adrik ini juga bisa membuat hati kita menjadi lebih lembut dan waspada terhadap hal-hal gaib. Bahkan mampu melihat kejadian masa depan. Bahasa Jawanya weruh sak jeroning winarah. Sholawat adrik ini juga bisa menjadikan lantaran sebagai juru selamat bagi kita dan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Adapun keistimewaan lainnya dari sholawat adrik ini ialah mampu mendatangkan rezeki yang banyak di saat kita sedang terjepit. Di samping itu, sholawat adrik ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk penyembuhan segala macam penyakit. Penolak santet, tenung, penolak bala, penolak penyakit taun, penyakit menahun, membuat gigi juga tetap kokoh dan kuat. Assalatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni. Redaksi lain dari sholawat rekes yang dinukil dari Syekh Hamid Afandi Al-Madi yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan mengajari bacaan sholawat ini, maka sekonyong-konyong segala problem kehidupan dapat dituntaskan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sudah sangat sempit dan payah usahaku, maka kabulkanlah semua hajatku, wahai utusan Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kaifa atau tata cara mengamalkan sholawat adrik ini yang pertama adalah cara bacanya. Ketika kita sedang membaca di kalimat awal, as-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah, kalimat itu dibaca dengan jelas. Adapun kelanjutannya, khud biyadi qallat hilati adrikni, dibaca dengan suara samar atau di dalam hati saja. Yang kedua, sebelum mengamalkan sholawat adrik ini lebih baik puasa dulu selama 3 hari. Dan selama menjalankan puasa, sholawat adrik ini dibaca 1000 kali setiap malam setelah selesai sholat isya. Dan setelah puasa, sholawat adrik ini dibaca terus menerus setiap malam setelah selesai sholat isya sebanyak 1000 kali. Terkadang banyak orang menyebut sholawat rekes ini dengan sebutan sholawat adrik, dan ada juga yang menyebutnya dengan sholawat muqattab, karena di dalam kalimat sholawat rekes ini terkandung dhamir muqattab, seperti berhadapan dengan Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW secara langsung. Sholawat yang memiliki kelebihan dan keutamaan tersendiri di samping bisa membuat hati tenang,
hati menjadi lebih lembut dan waspada terhadap hal-hal gaib. Dan sholawat terkes ini juga bisa menjadikan lantaran sebagai juru selamat bagi kita dan memberatkan timbangan kebaikan kelak di akhirat. Sholawat terkes ini merupakan salah satu sholawat yang diajarkan langsung oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW melalui mimpi kepada Syekh Hamid Afandi Al-Madi, seorang mufti dari negeri Syam. Dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW kepada Syekh Hamid Afandi bahwa barang siapa yang mau membaca sholawat terkes ini, maka Allah akan memberikan keluasan apa saja atas kekurangan bagi si pembacanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kegunaan atau khasiat sholawat adrik. 1. Untuk mendatangkan dan membuka pintu rezeki. Sholawat adrik ini dibaca sebanyak 333 kali dengan rutin setiap selesai sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezeki yang banyak tanpa disangka-sangka datangnya. Yang kedua, untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah, sholawat adrik ini dibaca sebanyak 221 kali pada setiap malamnya. Setelah jam 12 malam, insya Allah semua hajat kita akan terkabulkan dan permasalahan kita akan segera menghilang tuntas dengan mudah. Yang ketiga, untuk membuka mata batin atau indera keenam serta bisa melihat alam gaib dengan mudah. Sholawat adrik ini dibaca sebanyak 103 kali setiap harinya. Yang keempat, untuk mendatangkan hajat yang besar, sholawat adrik ini dibaca sebanyak 7 kali sebelum tidur dan menyebutkan hajatnya. Insya Allah semua hajat dan kebutuhan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan semua hajat kita. Yang kelima, untuk meruqyah diri sendiri dan orang lain. Sholawat adrik ini dibaca sebanyak 21 kali setiap harinya. Yang keenam, untuk mengobati penyakit non medis seperti santet, tenung, kesurupan, terkena pelet, terkena sihir dan lain sebagainya, maka sholawat adrik dibaca sebanyak 9 kali pada segelas air putih atau garam, kemudian diminumkan pada orang yang kesakitan atau orang yang terkena santet. Yang ketujuh, agar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, para wali, maka sholawat adrik ini dapat dibaca sebanyak 11 kali saat menjelang tidur. Insya Allah dalam jangka dekat akan bertemu baik di dalam mimpi maupun saat terjaga. Yang kedelapan, untuk mendatangkan tamu gaib, sholawat adrik ini dibaca secara rutin tiap hari, boleh siang, boleh malam, sebanyak 1000 kali dan boleh dicicil. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.